Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Lajuwari Darsita dari Prodi PWAR 1A. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan alternatif dispute resolution. Jadi, alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaiannya di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar peradilan atau biasa disebut dengan alternatif dispute resolution lebih menguntungkan daripada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dan saya akan menyebutkan 9 keuntungan penyelesaian sengketa di luar peradilan atau biasa disebut dengan alternatif dispute resolution. Oke. Yang pertama yaitu prosedurnya lebih cepat dibandingkan penyelesaian secara sengketa. Dapat diselesaikan dengan jangka waktu hanya beberapa hari atau bahkan beberapa minggu dan paling lama biasanya itu berbulan-bulan. Yang berbeda dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan, yaitu selama berbulan-bulan atau bahkan bisa selama bertahun-tahun. Lalu yang kedua, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur legislasi, biayanya itu lebih murah. Lalu yang ketiga, bersifat informal, karena semuanya dapat ditentukan oleh pihak yang berselisih, seperti penentuan jadwal pertemuan, lokasi pertemuan, peraturan rapat manajemen, dan lain-lain. Lalu yang keempat, menjamin kerahasiaan, artinya materi yang dibahas hanya diketahui dalam rentang yang terbatas, sehingga kerahasiaannya dapat terjaga dan tidak akan disebarluaskan atau dipublikasikan. Lalu yang kelima, adanya kebebasan memilih pihak ketiga. Artinya, para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral, yang mereka hormati dan dapat mereka percayai, serta mempunyai keahlian di bidangnya. Lalu yang keenam, dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal, para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif, sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik. Lalu yang ketujuh, lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan. Artinya, apabila menggunakan jalur alternatif dispute resolution, akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai, seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak, baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya, termasuk considerance yang sifatnya non-hukum. Lalu yang kedelapan, bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final, sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Lalu yang kesembilan, pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang dapat menentukan secara pasti mengenai waktu, tempat, ataupun agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapinya. Lalu, selain keuntungan, juga terdapat tujuan alternatif dispute resolution. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, terutama untuk mengurangi biaya dan penundaan, serta mengantisipasi beban pengadilan yang berlebihan. Selain itu, mengingat dalam prosedur tradisional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan oleh advokat yang menggunakan prosedur, bahasa dan argumennya sendiri melalui putusan pengadilan atau litigasi. Jadi, saya akan mengambil salah satu contoh dari alternatif dispute resolution, ialah dengan cara negosiasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu negosiasi dan apa bentuk-bentuk dan tujuan dari negosiasi. Jadi, negosiasi di dalam alternatif dispute resolution ialah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Nah, untuk bentuk negosiasinya didapatkan dari alternatif dispute resolution ialah seperti win-win solution, win-loss, dan loss-loss. Jadi, tapi di sini saya akan mengambil contoh seperti win-win solution karena alternatif dispute resolution yaitu dengan kesepakatan bersama mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jadi saya mengambil contoh dari win-win solution. Win-win solution tersebut ialah hasil yang diinginkan dan dicapai dalam sebuah proses negosiasi, di mana
kedua belah pihak yang melakukan negosiasi berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan untuk contoh kasusnya itu, dari win-win solution ialah pada PT RH Klinik cabang Central Park berhasil dalam melakukan kesepakatan penawaran sewa gedung sebagai investasi jangka panjang dengan menjaga hubungan baik. Sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan arah dan tujuan negosiasi, serta strategi negosiasi yang ingin dilakukan. Walaupun pada implementasinya masih ada yang berbeda dengan kesepakatan. Perlunya negosiasi untuk menghindari terhambatnya kesepakatan harga yang sesuai tujuan PT RH Klinik Indonesia. Oke, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai alternatif dispute resolution. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.